Nah, adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai tugas dan tanggung jawab. Kita akan belajar dari kisah Titus yang diberikan tugas oleh Paulus. Tapi sebelumnya, Kak Sindu mau mengajak kita untuk menyaksikan dulu nih tentang sebuah video tentang hewan kecil yang rajin sekali. Ada yang tahu adik-adik hewan apa itu? Iya, ada yang jawab semut ya, betul. Kita akan sama-sama saksikan videonya ya adik-adik. Nah, itu tadi videonya adik-adik. Menarik ya apa yang dilakukan oleh kumpulan semut-semut tadi. Nah, adik-adik kalau kita lihat sebenarnya semut-semut itu kan memang adalah hewan yang kecil. Betul ya? Hewan yang kecil sekali tetapi dia adalah hewan yang hebat, binatang yang hebat. Kenapa adik-adik? Karena semut ini adalah hewan yang rajin. Mereka bekerja rajin mengumpulkan makanan supaya nanti ketika musim dingin atau ketika mereka tidak bisa mengumpulkan makanan, mereka punya persediaan yang cukup. Dan yang menarik dari semut adalah mereka nggak pernah kerja sendiri. Maka adik-adik pernah lihat nggak? Kalau ada makanan disemutin, pasti mereka akan berbaris. Berbarisnya rapi adik-adik. Kenapa? Karena ada cairan yang dikeluarkan oleh semut dan mereka mengikuti cairan itu ya untuk membentuk barisan yang rapi sekali. Mereka selalu bekerja berkelompok dan kerjanya nggak sembarangan. Kerjanya nggak satu di sana, satu di sini, enggak. Semua bekerja dengan teratur. Ada yang bekerja, ada juga semut-semut yang mengawasi sehingga pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik. Sekalipun kecil, semut ini adalah binatang yang hebat. Nah, adik-adik kalau dalam kisah kita tadi, kita ngeliat kalau ada satu semut yang unik ya. Semut itu sampai dimarahin adik-adik. Kenapa semut yang kecil itu sampai dimarahin? Ada yang ingat? Wah, karena ketika mengerjakan tugas, ketika harus bekerja dengan teratur, ketika harus serius, dia justru bermain-main. Sehingga itu menyebabkan barisan di belakangnya jadi macet. Ketika mereka harus mengumpulkan daun-daun, ketika mereka harus mengumpulkan makanan, dia nggak serius kerjanya, nggak benar kerjanya, sehingga itu membuat yang lain juga tidak bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kalau misalnya pekerjaannya tidak selesai atau pekerjaannya terganggu adik-adik, maka gawat. Karena artinya mereka tidak bisa mengumpulkan makanan.
Oleh karena itu, adik-adik semut yang kecil itu diingatkan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Mengapa? Supaya mereka bisa hidup dengan baik, mereka bisa makan dengan cukup, mereka bisa makan dengan baik bersama dengan semut-semut yang lain. Karena apa? Mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mengerjakan tugas dan tanggung jawab, mengerjakan pekerjaan dengan baik dan benar menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan supaya semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada yang kacau. Nah, adik-adik, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini kita melihat seorang tokoh yang diberikan tugas dan tanggung jawab. Namanya adalah Titus. Titus mendapat tugas dari Rasul Paulus. Titus itu siapa sih adik-adik? Titus itu adalah teman sepelayanan Paulus. Ia banyak membantu Paulus ketika Paulus berada dalam kesulitan. Oleh karena itu, Paulus memberikan tugas kepada Titus untuk pergi ke sebuah pulau. Nama pulaunya adalah Kreta. Kalau just itu suara apa ya? Itu kereta ya. Ini bukan kereta, tapi pulau namanya Kreta. Titus diminta Paulus untuk pergi ke pulau ini. Ia mendapat tugas penting adik-adik untuk memperbaiki jemaat di situ, untuk memperbaiki gereja di situ. Kenapa seperti itu ya adik-adik? Karena gereja atau jemaat di situ mengalami permasalahan. Orang-orang Kreta itu banyak yang jahat. Banyak di antara mereka yang melakukan hal-hal buruk, melakukan kekerasan. Mereka suka berbohong dan malas sekali. Sedangkan ada orang-orang yang mengikut Tuhan tinggal di situ. Sehingga bagi Paulus, aduh kesian ya, kalau mereka tinggal di situ tapi lingkungannya tidak benar, maka ini bisa memberikan dampak yang buruk. Dan yang terjadi lain lagi adik-adik adalah pemimpin gereja atau pemimpin jemaatnya juga jahat. Adik-adik tahu nggak? Ketika lingkungannya jahat dan pemimpinnya ikut jahat, maka jemaat itu menjadi bingung. Mereka tidak bisa mendapatkan contoh atau teladan hidup yang baik. Mereka tidak bisa menemukan ajaran yang sehat dan benar. Sehingga Paulus mengatakan ini situasi yang gawat. Kalau pemimpinnya aja udah jahat, apalagi lingkungannya juga jahat, nanti gimana jemaat Tuhan? Nanti gimana gereja Tuhan? Oleh karena itu Titus mendapat tugas yang penting untuk apa? Untuk mencari pemimpin yang baru. Karena pemimpin yang lama tidak baik, maka dibutuhkan pemimpin jemaat yang baru. Dan pemimpin jemaat itu dikenal dengan istilah penatua. Apa adik-adik? Penatua. Ya, seperti di gereja kita ya. Penatua bersama dengan pendeta menjadi pemimpin jemaat yang mengarahkan jemaat dengan baik. Oleh karena itu Titus nih dapat tugas untuk mencari pemimpin jemaat yang baru, untuk mencari penatua. Tapi Paulus bilang ada syaratnya. Gak boleh orang yang sembarangan. Ketika mencari pemimpin jemaat, maka syarat yang pertama haruslah dia percaya kepada Yesus. Dan yang kedua, adik-adik, orang itu haruslah orang yang baik dalam keluarga dan masyarakat. Artinya apa? Kalau dalam pembacaan kita dibilang istrinya nggak boleh lebih dari satu, harus satu. Dan dia harus menjadi contoh yang baik di tengah keluarga. Dia harus menjadi orang yang baik dalam lingkungan sehari-hari. Dan yang ketiga, syaratnya gak boleh cari orang yang sombong. Jangan cari orang yang pemarah. Jangan cari orang yang suka berkelahi. Jangan cari orang yang mata duitan. Karena kalau orangnya suka pemarah, suka berkelahi, nanti tidak jadi contoh yang baik untuk jemaat di situ. Paulus mengatakan carilah orang yang jujur, carilah orang yang tertib, yang baik, dan memiliki pengajaran yang benar. Karena pemimpin-pemimpin saat itu juga pengajarannya banyak yang sesat adik-adik. Banyak pengajarannya yang salah dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini tugas yang mudah nggak adik-adik? Ini bukan tugas yang mudah. Ini adalah tugas yang susah dan tugas yang berat.
Karena tadi ya, orang-orang di kereta isinya banyak orang-orang yang jahat, suka bohong, malas, dan seterusnya. Sehingga kalau menemukan orang yang baik pasti tidak mudah. Tetapi sekalipun tugasnya tidak mudah, sekalipun tugasnya sulit, sekalipun gak gampang, tetapi Titus tetap semangat untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan baik dan benar. Ketika mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar, maka apa sih artinya adik-adik? Artinya, ketika kita mengerjakan tugas, tanggung jawab, atau pekerjaan itu, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, dengan fokus. Kalau semut yang tadi adik-adik yang diomelin gak sungguh-sungguh mengerjakannya. Saatnya harus bekerja, dia malah main dan tidak serius. Maka mengerjakan dengan baik dan benar caranya adalah sungguh-sungguh dengan fokus. Kalau kita lagi belajar, belajar yang sungguh. Kalau kita lagi mendengarkan firman, dengarkan firman yang baik. Kalau lagi mengerjakan PR, kerjakan dengan sungguh. Kalau kita lagi main, ya main juga yang baik. Kalau harus istirahat, istirahat dengan baik. Maka mengerjakan dengan baik dan benar artinya sungguh-sungguh, fokus, konsentrasi dengan apa yang kita kerjakan. Mengerjakan dengan baik dan benar juga berarti melakukannya dengan rajin adik-adik. Ya, nggak malas-malasan. Dengan memperhatikan apa yang menjadi perintah atau tugas kita. Karena kalau kita dikasih tugas atau perintah tapi kita sambil tidur, kita jadi tahu nggak tugasnya? Enggak. Kalau ada guru ngomong, orang tua ngomong, terus kita ngomong sendiri, kita bisa dengar nggak? Bisa tahu nggak? Enggak. Maka perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, dan juga mengerjakan dengan baik dan benar, jangan takut adik-adik. Artinya, kalau apa yang kita hadapi di depan mungkin sulit, mungkin tugas kita, pekerjaan kita nggak gampang, tetapi jangan takut untuk mengerjakan, untuk mencoba dan minta pertolongan Tuhan, berdoa. Tetap semangat apapun hasilnya dan yakin pada diri sendiri dan juga pertolongan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Titus. Paulus bahkan mengatakan ini tugas yang gak mudah, nanti Paulus akan memberikan teman untuk menolong Titus. Titus menerima tugasnya dengan baik dan ia mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar sehingga jemaat-jemaat yang ada di kereta bisa bertumbuh dan bisa mengenal Tuhan. Mereka yang tadinya hidup dengan tidak benar belajar tentang bagaimana caranya harus hidup benar karena memiliki pemimpin-pemimpin yang baik. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar apa dari tema tugas dan tanggung jawab? Kita belajar satu hal ya adik-adik. Kalau tugas dan tanggung jawab dikerjakan dengan baik dan benar, maka hasilnya juga pasti akan baik. Kalau kerjaannya dikerjakan dengan baik dan benar, pasti hasilnya akan baik juga. Kalau misalnya hasilnya nggak baik, gimana Kak? Aku udah belajar, tapi nilai aku nggak gitu bagus. Kalau hasilnya belum baik, maka jangan lupa. Seperti yang Kak Sindu katakan tadi, tetap semangat adik-adik. Tetap berdoa, percaya pada diri sendiri, dan percaya pada pertolongan Tuhan. Artinya kita harus berusaha lebih baik lagi, lebih semangat lagi untuk bisa menghasilkan hal yang baik. Ya, kalau kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar, hasilnya juga pasti akan baik. Contohnya apa adik-adik? Di atas Kasindu ada gambar apa tuh yang tengahnya kuning-kuning? Ada gambar telur ya, ada gambar buah juga. Kalau anak yang kerjaannya rajin makan makanan sehat, ya, ketika makan dia fokus dengan baik, dihabiskan, gak pilih-pilih, makannya baik dan benar, maka akan sakit-sakitan nggak adik-adik? Enggak ya, dia nggak akan sakit, tapi akan memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Kalau anak yang rajin belajar, maka pasti dia akan bisa mengerti tugasnya dengan baik. Dia akan bisa mengerjakan ujiannya dengan baik. Kalau kita waktunya tidur, harus tidur adik-adik. Kita beristirahat. Maka jadinya apa? Jadinya tubuh kita sehat, istirahat kita cukup dan kita nggak kecapean. Ya,
Kalau misalnya kita dikasih handphone, mainnya fokus pada waktunya, ya tidak berlebihan, main dengan baik dengan cara yang benar, maka handphone pada akhirnya tidak akan merusak mata kita dan kita tidak akan kecanduan atau nggak bisa lepas dari handphone. Lihat ya adik-adik, ketika seseorang melakukan sesuatu, mengerjakan tugas tanggung jawab, mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan benar, maka pasti hasilnya juga akan baik. Jangan lupa untuk tetap semangat dan jangan menyerah kalau ternyata hasilnya belum sebaik yang kita mau atau kalau ternyata tugasnya terasa sulit. Seperti Titus yang tetap mengerjakan tugasnya dengan semangat karena dia tahu ini adalah pekerjaan atau tugas yang dipercayakan oleh dirinya. Dan ia yakin Tuhan menolong dirinya. Kiranya adik-adik juga semangat dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab baik di sekolah, di rumah, di gereja, ataupun di dalam keseharian kita. Ingat, kalau adik-adik dipercayakan tugas dan tanggung jawab, artinya adik-adik dipercaya untuk bisa mengerjakannya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.